Materi kali ini adalah pemilihan media pembelajaran. Apa saja sih yang harus dipertimbangkan dalam memilih media pembelajaran? Yuk simak videonya. Menurut Arif Sadiman, tahun 96, terdapat alasan pokok berkaitan dengan pertimbangan seorang guru menggunakan media yang efektif dalam proses pembelajaran. Alasan-alasan tersebut diantara lain adalah demonstrasi, familiarity, clarity, dan active learning. Demonstrasi. Media dapat digunakan sebagai alat untuk mendemonstrasikan sebuah konsep, alat, objek, kegunaan, atau cara mengoperasikan. Dalam hal ini, media berfungsi sebagai alat peraga dalam pembelajaran. Yang berikutnya adalah familiarity. Pengguna media pembelajaran harus memiliki alasan pribadi mengapa ia menggunakan media tersebut, seperti karena sudah terbiasa menggunakan media dan merasa sudah menguasai media tersebut. Menggunakan media lain tentu saja sulit untuk mempelajarinya, butuh waktu, tenaga, dan biaya. Siswa biasanya menggunakan media overhead projector atau OHP dan overhead transparansi atau OHT, dan menguasai detail dari media tersebut, meskipun guru lebih variatif dalam memilih. Selanjutnya adalah clarity. Alasan ketiga mengapa guru menggunakan media adalah untuk memperjelas pesan pembelajaran, agar pesan pembelajaran tersebut memberikan penjelasan yang lebih konkret. Yang selanjutnya adalah active learning. Dalam hal ini, media dapat berbuat lebih dari yang bisa dilakukan oleh guru. Salah satu aspek yang harus diupayakan oleh guru dalam pembelajaran adalah siswa harus berperan secara aktif, baik fisik, mental, ataupun emosional. Dalam praktiknya, guru tidak selamanya mampu membuat siswa aktif hanya dengan metode ceramah, tanya jawab, dan metode lainnya. Namun, diperlukan juga media untuk menarik minat, perhatian, dan gairah siswa dalam belajar. Materi yang selanjutnya adalah kriteria dalam pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, ada kesesuaian dengan tujuan. Pemilihan media harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, seperti tujuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Media harus berdasarkan standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. Yang kedua, ada kesesuaian dengan materi pembelajaran atau instructional content. Dalam hal ini, bahan atau kajian yang akan disajikan harus sesuai dengan materi yang diajarkan. Yang ketiga, ada kesesuaian dengan karakteristik siswa. Siswa memiliki karakter dan gaya belajar yang berbeda-beda. Dalam hal ini, media harus familiar dengan karakteristik siswa seperti tipe gaya belajar visual, gaya belajar auditif, ataupun gaya belajar kinestetik. Yang keempat, ada kesesuaian dengan teori. Pemilihan media harus didasarkan atas teori, bukan karena fanatisme guru, melainkan karena validitasnya. Yang kelima, ada kesesuaian dengan gaya belajar siswa. Dalam hal ini, media harus sesuai dengan kondisi psikologi siswa, seperti tipe gaya belajar yang sudah disebutkan sebelumnya, yakni gaya belajar visual, gaya belajar auditif, ataupun gaya belajar kinestetik. Yang keenam, ada kesesuaian dengan kondisi lingkungan, fasilitas, pendukung, dan waktu yang tersedia. Untuk membuat media pembelajaran menjadi efektif, media harus didukung oleh fasilitas dan waktu yang tersedia. Karena apabila tidak didukung dengan hal-hal tersebut, media akan menjadi kurang efektif. Sekian materi hari ini, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Apabila suka video dari kami, jangan lupa tekan tombol like-nya, dan sampai jumpa di video-video berikutnya.